Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Sport kembali menyapa Anda. Oke, kita masuk ke segmen fakta di balik laga. Tentu saja pertandingan di pekan ke-20 antara Persib Bandung kontra Dewa United. Nah, kira-kira akan ada fakta-fakta atau kejadian apa sih yang terjadi di laga? Baru mulai lagi sih sebenarnya pekan 20 ini ya. Nah, kita akan kulik dan cari tahu sama-sama, dan kami juga masih meminta jika ada hal-hal yang kami kelewat, silahkan tulis di kolom komentar ya. Nah, kita akan cari tahu ya. Tapi seperti biasa, sebelum kita kulik semua yang terjadi di laga kali ini, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe bagi yang belum subscribe. Aktifin juga tuh notifikasi loncengnya, agak beribad saya ngomongnya. Biar setiap kami upload video, kalianlah yang lebih dulu mendapatkan beritanya ya. Oke, dan inilah beberapa hal yang terjadi di laga antara Persib Bandung kontra Dewa United. Inilah beberapa fakta yang terjadi di laga antara Dewa United versus Persib Bandung. Wasit Chandra, 3 kali beruntun Persib dipimpin oleh wasit yang promosi dari Liga 2. Saat ini yakni wasit Chandra. Wasit ini sebelumnya juga memimpin laga antara Madura United versus Persib Bandung. Kemudian Persib selanjutnya di laga lawan Arema dipimpin wasit Sance yang juga promosi dari Liga 2. Dan sekarang dipimpin lagi oleh wasit Chandra. Masih bilang kami mengada-ngada kalau wasit-wasit yang dipromosikan dari Liga 2 ke Liga 1 ini memang sengaja dipersiapkan untuk laga-laga Persib. Buktinya 3 kali sudah Persib dipimpin wasit promosi loh. Tujuannya apa? Ya silakan jawab sendiri. Febri Haryadi, ini pertama kalinya Febri main lagi di musim ini setelah 13 pekan lamanya Febri absen di Persib. Terakhir kali Febri main di pekan ke-7, ini saat Persib dikalahkan Persis Solo 2-1. Gol Ciro Alves di menit keempat adalah gol ke-9 Ciro musim ini, dan ini gol ke-6 yang dicatatkan dari aksi duet roda, baik Ciro asis ke DDS maupun DDS asis ke Ciro. Gol kedua Ciro Alves, brace Ciro Alves di menit ke-30 menjadikan Ciro Alves menyamai jumlah gol yang dilesakannya musim lalu, yakni 10 gol. Gol David da Silva di menit ke-47 adalah gol ke-13 DDS musim ini, dan ini gol ke-7 yang dihasilkan dari hasil kolaborasi duet Ciro dan da Silva. Hat-trick Ciro Alves di menit ke-61 menjadikan gol ke-11 Ciro musim ini, dan ini penalti ke-7 Persib musim ini. Tapi kami memang masih ragu soal keputusan penalti ini, sebab dalam tayangan ulang memang Ricky Kambuaya menyentuh Ciro Alves, tapi sentuhan ini memang sangat minim. Tapi entahlah, silahkan nilai sendiri. Gol kedua David da Silva di menit ke-68 adalah gol ke-14 DDS musim ini, sekaligus menjadikan DDS menjadi top scorer sementara Liga 1 bersama Gustavo Almeida. Tapi di sini yang kami soroti adalah asisnya, yakni dari Edo Febriansyah. Ini dari pergerakan Edo Febriansyah loh ya. Kenapa Edo kok bisa seperti ini? Seperti bergerak seperti itu bisa Edo. Kenapa Febri Haryadi di babak pertama nggak bisa seperti Edo? Ada apa dengan Febri? Feby Eka Putra, pelanggaran Feby Eka Putra di menit ke-64 terhadap Kakang Rudianto ini mencerminkan buruknya mental pemain kita.
Ini pelanggaran seperti ini kalau mainnya di liga luar negeri atau di laga internasional, Feby ini udah kena kartu merah loh. Sebab ini terjadinya saat tanpa bola dan ini sangat disengaja. Intennya pun double kalau gini. Makanya pemain-pemain kita itu harus banyak belajar. Hal-hal yang seperti ini tuh nggak boleh loh dilakukan. Gol Risto Mitrevski di menit ke-87 adalah gol perdana Mitrevski musim ini. Dan ini pun sama dengan kejadian Ciro Alves tadi. Meskipun sangat minim sentuhan dari Ezra, tapi tetap penalti ya. Mungkin itu pun sama dengan hal yang terjadi saat Kambuaya langgar Ciro tadi. Meskipun minim, tetap pelanggaran. Mungkin kali itu ya. Ribut. Sejatinya di laga ini tim Dewa United sudah mengatakan jika laga ini tanpa penonton sama sekali. Tapi kenyataannya di dalam stadion di laga ini ada penonton, baik penonton tim tuan rumah maupun penonton tim tamu. Inilah yang akhirnya membuat sebagian penonton khususnya bobotoh yang away ke Tangerang pun emosi. Sebab kok yang lain boleh masuk tapi mereka tidak. Di sini kesalahan dilakukan oleh panpel Dewa United. Mungkin panpelnya Stadion Indomik Arena ya. Udah tahu laga ini tanpa penonton, kok dibolehin ada penonton sih? Nah, sebagian bobotoh yang merasa nggak bisa masuk ke dalam stadion akhirnya lakukan aksi keributan di luar stadion sebab mereka dihalangi masuk oleh panpel Indomik Arena. Di sini yang goblok itu adalah yang pertama panpel Indomik Arena. Kan tim Dewa United udah bilang nih laga ini tanpa penonton, yang artinya Dewa United nggak nyetak tiket dong. Lah bisa-bisanya ke pengelola Stadion Indomik Arena ini jual tiket. Tiket ini dari mana? Berarti kan mereka ini mencurangi atau menjual tiket ilegal yang dibikin sendiri. Wong tim Dewa United aja nggak nyetak tiket. Sekarang kalian udah ngerti dong kenapa di tiap pertandingan supporter away ini bisa masuk. Salah satunya ya ini kecurangan dari panpel stadion. Mereka bisa ngejual tiket sendiri, bahkan mencetak tiket sendiri. Yang kedua, ini tuh laga away Persib away. Lah kenapa ngotot ingin masuk? Kan emang lagi dilarang away. Ya kalau emang nggak dibolehin masuk ya udah nggak usah bikin ribut juga. Giliran dibilang supporter Persib yang rusuh, ngambek. Tapi emang kenyataannya kayak gitu. Gimana tuh ketua Viking dan bobotoh? Masa anggotanya ribut di daerah orang sih? Malu-maluin tahu. Sorry ya, tapi ini emang malu-maluin. Pelanggaran Asep Berlian di menit ke-94 harusnya ini diberikan kartu kuning kedua nih. Nggak bisa kayak gini, advantage sih advantage, tapi ya nggak boleh diabaikan juga. Dan buat Asep Berlian nih, giliran dihujat lu ngambak, tapi main lu udah kayak bukan kayak pemain profesional. Ya kalau nggak mau dihujat, main yang wajar lah, nggak usah kayak Tarkam gitu. Laga perpisahan Levi Madinda. Ya, laga ini adalah laga perpisahan pemain Persib Levi Madinda. Sebab usai laga ini Persib resmi umumkan jika Levi tak diperpanjang oleh Persib. Ini artinya Persib akan segera umumkan rekrutan baru. Sebab biasanya usai hatur nuhun Persib akan ada Wilujeng Sumping. Siapa ya? Apakah Tiron? Pemain paling berbahaya di laga ini, pemain paling berbahaya adalah duet roda Ciro dan Da Silva. Man of the match, udah jelas di sini man of the match-nya adalah Ciro Alves dari Persib dengan 3 gol dan 1 assist. Kesimpulannya adalah bagi Dewa United, terlepas dari banyaknya protes manajemen Dewa United terhadap LIB dan PSSI yang katanya Dewa United ini terlalu banyak dicurangi wasit, tapi di laga ini membuktikan kelemahan Dewa United. Kekurangan Dewa United di laga ini yang pertama adalah koordinasi lini belakang yang kurang. Yang kedua, kebingungan atur serangan sebab nggak ada pengatur serangan. Ya, cuma 2 sebenarnya kekurangan Dewa United di laga ini. Tapi justru 2 kekurangan ini
sangatlah vital. Sebab dua kekurangan ini yang paling buruk dalam dunia sepak bola. Di saat pemain sudah kebingungan mau ngapain di lapangan, ditambah koordinasi yang buruk, habislah tim itu. Jangankan untuk nyerang, bahkan untuk bermain secara normal pun ini akan sangat sulit. Ini terbukti para pemain yang dimasukkan di babak kedua justru malah lebih emosi ketimbang visi. PBEK, Asep Berlian, ini sih bukan pemain bola, main UFC aja lu berdua. Sementara bagi Persib di laga ini kami no comment, sebab Persib masih dalam skema yang sama, skemanya Boyan Hodak, skema pragmatis alias transisi counter attack cepat. Betul kan yang kami bilang, dan terbukti kan di era Boyan Hodak Persib ini nggak punya gaya main, nggak punya pakem. Hodak ini tuh sebenarnya simple, lu nggak perlu main cantik, lu nggak perlu main banyak gaya, yang penting lu bisa menang, lu akan dikenang. Itu strategi Boyan Hodak. Dan sejauh ini sukses Boyan Hodak terapkan di Persib. Jadi pemain itu nggak perlu capek-capek lari-lari sana sini, nggak perlu gaya-gaya pakai tiki taka, kaki ke kaki, main cantik, tapi ujung-ujungnya capek dan kalah. Ya udah, di eranya Boyan Hodak pemain itu dikasih santai buat ngeliatin bola, giliran dapat sprint dan counter attack. Jadi istilahnya tenaga itu nggak kebuang buat ngejar-ngejar bola. Tapi strategi seperti ini tuh bisa berhasil dengan syarat loh ya. Tim itu harus punya back yang tangguh, kiper hebat, striker cepat, baru bisa strategi ini tuh diandalkan atau dipakai. Kalau enggak, habis kalau pakai strategi seperti ini. Cuma yaitu, di laga ini andai saja Ezra Walian ini nggak bikin kesalahan, mungkin kemenangan ini akan lebih sempurna dirasakan oleh Persib. Oke, mungkin itu saja ya beberapa hal yang bisa kami kulik di laga kali ini. Apa mungkin ada yang kami ketinggalan ya, kelewat nih? Silahkan tulis kolom komentar ya apa yang kami kelewat di laga kali ini. Yang penting di laga ini tuh laga yang cukup seru juga sih. Nah, gimana buat kalian penampilan dua tim ini di laga kali ini ya? Makanya ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tentunya selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.